Bagaimana kau bisa kembali secepat ini? Kau, Nah, aku memberitahumu. Jangan sampai aku menangkapmu. di mana Luo Yan En? Sekarang, mengkhawatirkan dirimu sendiri. Saudara-saudara tangkap dia. Di mana Luo Yan En? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Wanita itu, begitu dia masuk ke mobil, pria itu memukulnya hingga pingsan. Lalu, dia melepaskanku dan menyuruhku untuk datang dan berurusan denganmu. Omong kosong. Pojun, bantu aku mencari Luo Yan En. Di mana dia sekarang? Tuan, pesawat pengintai kami sudah mengunci Lin Yifei. Tujuan mereka adalah Villa Luo Yang En. Awasi dia dengan sangat ketat. Aku ingin tahu apa yang terjadi setelah mereka keluar dari mobil. Tuan, mereka sudah tiba di villa. Kirim beberapa orang ke kantor Luo Yan En. Dan bawa pergi yang tidak sadarkan diri. Juga, kirim beberapa orang lagi ke villa. Dan bawa Tao Yifei pergi untukku juga. Para saudari, keduanya sangat indah. Mereka sangat cantik, aku bisa mati. Sayang-sayangku, ini semua adalah eliksir abadi. Sayang-sayangku, aku datang. Beraninya kau? Bagaimana aku di sini? Hanya mengandalkan sampah itu untuk berpikir dia bisa menahanku. Nah, bagaimanapun kau, mendekati Luo Yan En juga punya motif. Bagaimana kalau begini? Ada dua wanita di sini. Aku akan memberimu satu. Bagaimana kalau kau pilih duluan? Aku ingin kau membaginya. Apa kau benar-benar ingin menyimpannya sendiri? Tepat sekali. Kedua wanita ini adalah milikku. Baiklah, aku akan memberimu keduanya. Apa aku bilang kau boleh pergi? Xian Feng, jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Aku membulimu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku akan melawannya sampai mati. Aku memberitahumu. Yang paling kubenci adalah mereka yang mengkhianati bangsanya sendiri dan menggigit pemiliknya. Jadi kenapa? Aku hanya tidak percaya bahwa kau tidak punya niat apa-apa terhadap mereka. Bahkan jika aku punya niat terhadap mereka, aku tidak akan pernah menggunakan cara TJ seperti ini. Baiklah, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Lin Yifei adalah nama palsuku. Nama belakangku Ken. Qin dari kota Jinghai. Kau berani menyentuhku. Qin, ada apa? Anggota keluarga Qin. Bukankah ini kebetulan? Salam Tuan. Pria itu adalah Qin Yifei. Dia dari keluarga Qin di Jinghai. Bawa dia kembali untukku. Lihat, apakah kau bisa mencari tahu beberapa informasi tentang keluarga Qin. Anggota keluarga Ken. Ya. Juga tanyakan padaku. Mereka, mengapa keluarga Qin menyembunyikan seseorang di sisi Luo Yan In dan tujuan mereka. Selidiki secara menyeluruh dan beritahu aku. Yan En. Apa-apaan ini? Bibius lagi.
Yan En, jernihkan pikiranmu. Hei Pojun, hei Pojun. Kirimi aku 2 botol penawar. Untung saja hari ini aku. Jika itu orang lain, dengan keadaanmu saat ini, mereka pasti akan melahapmu sepenuhnya. Baiklah. Aku akan tinggal hari ini. Kalian berdua nona muda, saatnya bangun. Kalian sudah tidur selama 20 jam. Xin Feng. Pakaian macam apa itu? Kenapa kamu masih di sini? Apa yang terjadi tadi malam? Apa kalian tidak ingat? Lin Yefei bajingan itu. Hei, jangan khawatir. Pria itu sudah kusir. Kamu Lin Yefei. Aku akan memastikan kamu membayar untuk ini. Kalian berdua, turun dan makanlah sesuatu. Malam ini kita masih harus pergi ke perjamuan keluarga Chen. Kau Shan Fan. Chen Moku, kaki si tidak berguna itu, kaulah yang mematahkannya. Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Meskipun Chen Mo kami tidak berguna, dia tetap anggota keluarga Chen kami. Bukan untuk orang luar sepertimu, untuk menceramahinya. Aku akan memberimu kesempatan. Sekarang, di depan gerbang utama keluarga Chen kami, berlututlah, dan patahkan kakimu sendiri, maka aku akan mengampunimu. Shen Feng abaikan dia. Ayo pergi. Luoyan En, ini adalah wilayah keluarga Chen. Apa kau masih berpikir bisa pergi? Apa? Tuan Muda Chen akan datang ke sini, kan? Apakah kita akan bertindak? Berani bertindak di sini? Tidak. Orang-orang dari grup Tian Fake masih di sini. Bagaimana aku bisa bertindak? Kalian semua tidak layak. Ayo pulang. Tunggu. Luoyan En, apa benar kau kira dengan datang hari ini, kau masih bisa keluar? Chen Mo, apa yang ingin kamu lakukan? Apel. Tentu saja ini untuk membawamu. Kau jalan dan pergi tidur. Adapun pria ini, seseorang, patahkan kakinya untukku dan lemparkan dia ke penjara bawah tanah. Seekor katak ingin makan daging angsa, merusak rencanaku. Pukul dia. Ya. Kekuatanku belum pulih sepenuhnya. Berurusan dengan begitu banyak orang, agak merepotkan. Siapa yang ingin mati? Kalau begitu majulah. Shenmu, katamu kau sudah cacat. Kenapa tidak tinggal baik-baik saja di rumah? Kenapa bersikeras ingin dipukuli di sini? Bukankah begitu? Jika aku tahu dulu, aku akan langsung membunuhmu saja. Kenapa kau tidak menyuruh mereka pergi dengan cepat? Kalau tidak, aku akan mencekikmu. Mundur, mundur. Kalian semua tidak berguna. Dia jelas ketakutan. Tidak bisakah kau lihat kejar dia?
Cepat, jangan buang waktu cepat. Bos ini adalah perjuangan berat. Ada apa dengan tanjakan? Terus, berhenti, berhenti, berhenti. Masih mengejar. Berhenti, jangan lari. Kenapa mereka masih mengejar? Berhenti cepat. Kalian melambat di turunan. Ini turunan. Jangan lari. Berhenti, jangan lari. Jalan yang salah. Lewat sini ke sini. Kembali berhenti. Mereka datang lagi. Hati-hati. Berhenti, jangan lari. Berhenti. Pergi. Chenmo ini seperti pengganggu yang gigih. The film was translated and narrated by M Media. Xin Feng, kalau tidak, kamu sebaiknya tetap pindah ke villa untuk tinggal. Lingkungan di villa ini relatif lebih baik. Dengan begini, kita juga bisa saling menjaga. Sudahlah. Aku tidak tahan. Dengan antusiasme kalian, berdua saudari. Jangan terlalu memikirkannya. Aku hanya takut keluarga Chen akan bertindak melawanmu. Hanya keluarga Chen. Tidak layak disebut sama sekali. Jangan meremehkan kekuatan keluarga Chen. Sekarang kita bekerja sama lagi dengan grup Tianfeng. Masalahnya akan semakin besar nanti. Di luar keluarga Chen, kita berurusan dengan Chen Mo. Keluarga Chen mereka pasti tidak akan menderita kehilangan ini. Mereka pasti akan mencari cara untuk menghadapiku. Tapi saat ini, semakin lama berlarut-larut, metodenya mungkin akan semakin sulit. Tuan-tuan, Anda tunggu saya memberitahu Ketua Luo. Minggir dari jalanku. Hanya seorang asisten. Berani menghalangiku. Percaya atau tidak, aku akan memekatmu. Kenapa kita tidak mengambil inisiatif? Lu Fan, apa yang kamu lakukan membawa Chen Yong ke sini? Kakak Yan En. Bagaimana bisa kau berbicara seperti itu pada kakak Yong? Apa kau tidak tahu? Kakak Yong sudah koordinator keseluruhan untuk grup Tianfeng konferensi tender kali ini. Semua kualifikasi untuk berpartisipasi dalam konferensi tender diatur secara pribadi oleh kakak Yongku. Kakak Yong ada di sini kali ini, tepatnya untuk mengevaluasi perusahaanmu, untuk melihat apakah kau layak ikut konferensi tender. Chen Yong bertanggung jawab atas konferensi lelang. Ini buruk. Kita bertemu lagi. Ya, kita bertemu lagi. Bagaimana kabar adikmu yang tidak berguna itu? Bagaimana kabarnya? Si tidak berguna itu sudah terbaring di tempat tidur, tidak bisa bangun. Dan kau juga telah kehilangan kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Chen Yong, karena kamu di sini untuk memeriksa perusahaan, maka hentikan omong kosongnya. Langsung saja sampaikan urusanmu. Inspeksi sudah selesai. Sekarang tampaknya grup Yan En tidak memenuhi persyaratan. Namun, aku masih bisa memberimu kesempatan. Langsung ke intinya. Kakak Yong berkata, selama kau menyerahkannya kepadaku, dan kemudian patuh menikahi Chen Mo, aku tidak hanya akan memberimu surat undangan, tetapi kakak Yong juga akan menjamin bahwa keluarga Luo dan grup Yan En kita akan mendapatkan bagian pada konferensi tender. Ini adalah surat undangan untuk konferensi tender. Ini juga mewakili kualifikasi untuk berpartisipasi dalam konferensi tender grup Tianfeng dan konferensi tender grup Tianfeng untuk seluruh kota Jinghai adalah acara besar. Jika kau tidak punya surat undangan, kau bahkan tidak memenuhi syarat konferensi tender, juga tidak, Luo Yan En. Sekarang terserah padamu untuk melihat bagaimana kamu memilih. Chen Yong, dengan selembar kertas bekas saja, kamu pikir aku akan menyerahkan Shen Feng dan menikahi adikmu yang tidak berguna itu? Kamu sedang bermimpi. Kertas bekas. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Ini adalah tiket untuk bekerja sama dengan grup Tianfeng. Dengan ini, keluarga Luo Kamei dan grup Yan En akan memiliki kesempatan untuk menaiki kapal besar ini.
Selain itu, Kakak Kyong juga bisa menjamin bahwa kamu pasti akan menang di konferensi penawaran. Jadi kenapa? Awalnya aku berpikir, kamu adalah orang yang cerdas, tapi hasilnya benar-benar mengecewakanku. Ingatlah pilihanmu hari ini. The film Ayo was pergi. translated and narrated by M Apa aku Media. bilang kau boleh pergi? Kamu lagi bocah. Kami tahu kamu petarung yang bagus. Tapi, itu bukan alasan untuk keangkuhanmu. Kamu tahu Kakak Kyongku? Orang-orang yang dia bawa dari luar. Setiap orang adalah ahli kelas atas. Jika kamu pintar, diam saja dengan patuh. Kapan? Giliran anjing menggonggong. Kamu. Aku memberimu kesempatan lebih dulu. Tapi kalian berdua bahkan tidak bisa menangkap satupun. Kalau begitu jangan salahkan aku. Pengawal. Lumpuhkan dia untukku lalu keluar. Serang. Anak Nana yang baru saja bilang. Dia akan melumpuhkanku. Kamu. Jangan mendekat, jangan mendekat. Kau bukan siapa-siapa. Hak apa yang kau punya untuk bernegosiasi denganku? Lupakan saja, biarkan mereka pergi. Grup Tianfeng saat ini. Kita tidak bisa menyinggungnya. Baiklah. Cepat keluar. Sebelum aku berubah pikiran. Pergi dari pandanganku. Tunggu saja. Kau mati. Shin Feng, kamu sekarang benar-benar menyinggung Chen Yong. Mereka pasti akan mencoba segala cara untuk menghadapi kita. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Aku akan mengurusnya. Ketua Luo seseorang mencarimu. Katanya mereka dari grup Tianfeng. Grup Tianfeng. Jadi kau adalah Luo Yan-en. Selamat datang Nona Deis. Di perusahaan kami. Saya Luo Yan-en. Bolehkah saya bertanya Nona Deis, apakah Anda di sini untuk keluarga Chen? Keluarga Chen mereka tidak pantas. Seseorang memintaku datang dan memberimu undangan. Aku kira Luo Yan-en adalah kecantikan tiada tara. Sekarang setelah aku melihatmu, kau tidak istimewa. Ayo pergi. Tanganmu cukup licin. Baiklah. Ayo pergi. Luo Yan-en, apa yang kamu lakukan di sini? Dia mungkin mencoba melihat apakah ada kesempatan untuk menyelinap masuk. Nah, kamu masih berani muncul di hadapanku. Ketika konferensi penawaran berakhir, aku akan membunuhmu. Jangan menunggu, ayo kita lakukan sekarang. Apa kau pikir aku bodoh? Ini adalah wilayah Tianfeng Group. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Benar. Aku lupa kamu bahkan tidak memiliki status untuk masuk. Lihat. Undangan dengan nomor seri 11. 10 teratas. Semuanya adalah milik Tianfeng Group. 10 tamu terhormat dan keluarga Chen kami menerima tempat kedua setelah mereka. Nah, kamu telah menyinggung keluarga Chen. Kamu dan Luo Yan-en sudah tamat. Shin Feng. 10 nomor seri teratas. Berasal dari grup Tianfeng tamu penting. Nona Daisy waktu itu. The film was translated Sikapnya tampak and tidak terlalu narrated baik by M padaku. Media. Lalu mengapa dia memberiku surat undangan nomor 1 ini? Berikan padaku. Hei, jangan terlalu banyak berpikir. Ayo masuk. Pemandangan di sini bagus. Kakak yang mereka benar-benar masuk.
Mereka benar-benar membiarkan Luo Yan masuk. Kalian berdua cukup mampu. Kalian bahkan berhasil menyelinap masuk ke sini. Tapi, semua kursi ini diatur oleh kakak Kyongku secara pribadi. Tidak ada kursi untuk kalian. Permisi. Tidak perlu kamu khawatir. Kami punya tempat duduk. Ada kursi. Menyingkir. Kakak Kyang, mereka sepertinya duduk di barisan depan. Dan itu adalah kursi nomor 1. Apa yang kamu takutkan? Kursi VIP. Itu adalah milik Tian Feng Group. Mereka mencari mati. Kakak Kyang, mengapa mereka tidak diusir? Dan kami belum melihat pemilik kursi nomor 1 muncul. Mungkin VEP nomor 1 memiliki urusan mendadak. Pasti Nona Daish yang tidak ingin membuat keributan. Selamat datang semuanya untuk menghadiri konferensi penawaran Grup Tian Feng kami. Proposal penawaran yang diajukan oleh semua orang sudah dievaluasi oleh Grup Tian Feng dan mitra telah dipilih. Kakak yang ini akan segera dimulai. Dengarkan baik-baik, Nona Daish sedang mengumumkan penawaran. Plaza komersial itu pasti akan menjadi milik kita, milik keluarga Chen. Nanti kalau sudah waktunya, aku akan mengambil satu gedung komersial dan memberikannya kepada keluarga Luomu. Tuan muda Chen, tenang saja. Aku dan keluarga Luo akan berdiri bersama keluarga Chen. Ini dia. Selanjutnya saya mengumumkan bahwa perusahaan yang memenangkan Super Commercial Plaza adalah perusahaan tersebut adalah Grup Arsitektur Yan. Apel. Kakak Kyong Group Yan. Bukankah itu perusahaan Luo Yan? Ada apa ini? Bagaimana aku tahu ada apa ini? Yan kau memenangkan tender. Aku memenangkan lelang. Ya benar. Ini. Cepat. Naik ke panggung. Nona Daish, The Anda film pasti was salah. translated Aku bahkan tidak and narrated mengiriminya by surat M undangan. Media. Dan dia tidak memenuhi syarat untuk menawar. Siapa bilang aku tidak punya surat undangan? Ini surat undangannya. Itu pasti palsu. Nona Dai, Anda harus percaya padaku. Kau naik duluan. Jalan berhenti di situ. Plaza Super Komersial Grup Tian Feng, milik keluarga Chen kami. Hak apa yang kau miliki? Chen Feng, kau benar-benar berani di wilayah Plaza Tian Feng menendang kakak Yan. Benar memangnya kenapa? Nona Daish, tolong lihat. Orang-orang seperti mereka mengganggu acara dan memukul orang. Hak apa yang mereka miliki untuk mengamankan proyek Plaza Super Komersial? Benar sekali Nona Daish. Keluarga Chen kami telat untuk Tian Feng mencurahkan keringat dan darah. Undangan di tangan Luo Yan pasti palsu. Anda harus menyelidiki dengan jelas. Permisi. Undangan ini diserahkan langsung kepadanya olehku. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bukankah kau bilang, proyek City Commercial Plaza pasti akan menjadi milik keluarga Chenmu? Bajingan. Kau berani berkomplot melawanku. Nona Daish, membantumu mengurus beberapa sampah seharusnya tidak masalah. Lakukan sesukamu. Shen Feng, lupakan saja. Jangan merendahkan dirimu ke level mereka. Bocah, hari ini adalah acara bahagia Yan. Jika kau membuat masalah seperti ini lagi lain kali, aku pasti akan membunuhmu. Menyingkir. Selamat. Terima kasih Nona Daish karena mempercayaiku. Kau tunggu saja. Apa? Kau memenangkan proyek Grup Tian Feng, proyek Super Plaza, dan kau masih begitu tidak senang.
Dais dari grup Tianfeng ini. Permusuhannya terhadapku tidak pernah disembunyikan. Namun kemarin dia justru secara pribadi mengirimiku undangan. Keluarga Chen yang dulunya melayaninya dengan rajin ditinggalkan olehnya. Tapi kemarin aku melihat pasti ada konspirasi. Konspirasi mungkin tidak kan? Chen Yong, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kulakukan? Luoyan En, kau beritahu aku untuk apa aku di sini. Jalan busuk itu, trik yang cerdik. Bagaimana kau bisa berhubungan dengan grup Tianfeng? Kau benar-benar membuat seluruh grup Tianfeng berpura-pura demi komplotanmu. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Chen kami adalah orang yang mudah diinjak-injak? Jelaskan dirimu dengan jelas. Tindakan apa? Kau masih pura-pura tak tahu apa-apa. Jalan busuk itu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Chen Yong, jangan bertindak sembrono. Kalian di grup Tianfeng juga bertindak sembrono, menyebabkan keluarga Chen kami menjadi bahan tertawaan di seluruh kota Jinghai. Tanda tangani kontrak ini. Serahkan otoritas penandatanganan kepada keluarga Chen kami. Chen Yong, jangan bertindak sembrono. Tunggu sebentar, mari kita bicarakan ini baik-baik. Kau tidak mau menandatangani, Kakak Dai. Jangan bergerak. Chen Yong, jangan gelisah, letakkan pistolnya. Minggir. Aku adalah orang yang sangat menjunjung tinggi keadilan untuk membalas mereka dengan cara yang sama. Letakkan pistolnya. Buang cepat. Mari kita pikirkan dulu sekarang, bagaimana kita harus menghadapi orang ini. Kita sekarang benar-benar dalam masalah. Kamu melumpuhkan Chen Mo sebelumnya, dan sekarang kamu telah membunuh Chen Yong. Keluarga Chen pasti tidak akan membiarkan kita lolos. Kalau tidak, kau bisa menyerahkanku. Lelucon macam apa yang kamu buat di saat seperti ini? Sekarang mari kita pikirkan bagaimana menghadapi masalah ini dan menyingkirkannya. Jika dulu, tugas semacam ini masih bisa diserahkan kepada Lin Yifei. Tapi, seperti yang kamu tahu, saat ini perusahaan kita, Departemen Keamanan sudah sangat kecewa. Bagaimana kalau Dai yang pegang? Bagaimanapun juga Chen yang sebelumnya bekerja di bawahnya. Biarkan dia yang mengurusnya. Tidak. Grup Tianfeng selalu sangat aneh. Kita tidak bisa melibatkannya. Kalau tidak, biarkan mereka datang dan ambil sendiri. Karena kita sudah berselisih, maka biarkan keluarga Chen datang dan mengambilnya. Kalau begitu kau pulang duluan. Sisanya akan aku urus. Tuanku, Qin Yifei sudah mengaku. Apa yang dia katakan? Keluarga Qin memiliki basis di Jinghai. Di antara 4 keluarga besar Jinghai, keluarga Ying sebenarnya adalah cabang dari keluarga Qin. Misi Qin The Yifei film was terutama adalah untuk keluarga translated Ying, and menyampaikan narrated by rahasia M-Media. keluarga Qin kepada. Qin Ying dari keluarga Ying. Ya, Komandan. Apakah Anda ingin menghubungi keluarga Ying? Tidak perlu. Antara keluarga Ying dan keluarga Qin pasti ada hubungan khusus. Kau hanya perlu mengawasi mereka untukku. Jika dia muncul lagi, segera beritahu aku. Ya, Juga, ambil orang yang di bagasi dan kirim dia ke keluarga Chen. tuanku yakinlah. Lihat apa-apaan yang dilakukan adikmu. Luoyan ya, mau kemana?
Kak, kau kembali. Aku akan lari malam. Jam segini. Mau lari malam? Siapa yang akan percaya itu? Bicara, sakit. Kalau kau tahu itu, menyakitkan. Apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Aku akan ke reuni kelas. Reuni kelas. Reuni kelas macam apa? Ini kelas tarianku. Reuni kelas. Jika kau khawatir, maka biarkan Xin Feng menemaniku. Aku. Baiklah. Pulanglah lebih awal. Xin Feng, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Baiklah. Reuni kelas dan Samu. Ada di tempat seperti ini. Ya, kalau tidak. Tidak ada tempat lain. Jenis. Tarian apa yang kau pelajari? Aku mengambil jurusan tari jalanan dan minor tari klasik. Tapi aku paling suka tari jalanan. Street dance. Tidak heran. Jangan khawatir. Tempat ini hari ini sudah kami pesan. Tidak ada orang-orang asing di sekitar. Hei, cepatlah. Yang bisa diberikan kepada kita, grup Tianfeng kami, dapat menyediakan Anda pasukan elit beranggotakan 10 orang, serta sejumlah besar modal. Sebanyak itu, tentu saja ini bukan bantuan gratis. Dari keuntungan yang Anda peroleh, grup Tianfeng akan mengambil 90% jika Anda gagal. Semua modal yang telah Anda keluarkan harus dilunasi sepenuhnya. Bagaimanapun, grup Tianfeng adalah sebuah bisnis. Sikap Nona Dais benar-benar aneh. Dia justru membiarkan grup Tianfeng membantu kita. Jangan terlalu memikirkannya. Bukankah ini bagus? Ya kakak, mereka bersedia membantu kita. Bukankah itu hal yang baik? Lagi pula, bukankah mereka juga menyatakan syarat-syarat mereka? Kamu tidak mengerti. Dunia bisnis itu seperti medan perang, saling memangsa. Syarat yang dia ajukan pada dasarnya sama saja dengan tidak ada. Jika kita benar-benar kalah, jumlah kompensasi darinya itu adalah sesuatu yang tidak mampu kita bayar. Dia pasti punya agenda yang lebih besar. Kita tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Bodoh. Bukankah itu karena aku ada di sisimu? Ini. Bagaimana jika itu? Grup Tianfeng hanya ingin membantu kita. Semua niat baik. Semuanya punya agenda. Sepertinya aku harus memikirkan alasan untuk membuat Yan In percaya Tianfeng tidak punya niat buruk terhadapnya. Jangan pikirkan niat buruk atau tidak sekarang. Mengingat situasi kita tidak punya pilihan. Ya. Tidak ada pilihan. Ya kakak. Jadi mari kita tidak terlalu banyak berpikir. Xin Feng, situasinya sudah berubah. Hari ini, kamu akan pindah ke villa. Keluarga Chen sudah gila. Terakhir kali kita lolos, itu karena kita beruntung. Kita tidak akan selalu punya keberuntungan sebaik itu. Aku seorang pria dewasa. Tinggal bersama kalian semua. Bukankah itu tidak pantas? Aku memintamu datang, karena ada tugas di sini. Untuk mengantarku langsung ke perusahaan, lalu antar Yannya ke sekolah. Lalu, kamu akan kembali. Kamu benar-benar tidak menahan diri ya? Apakah kamu keberatan? Tidak. Aku akan berkemas sekarang. Segera pindah. Tidak perlu berkemas. Apapun yang kamu punya, katakan apa yang kamu butuhkan. Nanti aku suruh orang beli. Jadi kamu pindah hari ini. Ya Xin Feng, bagaimana jika kau pergi dan keluarga Chan datang lagi? Apa yang harus kulakukan? Xin Feng, kenapa kamu membawa Yan ya ke perusahaan? Aku sudah mengajukan cuti untuk Yan Ya dari sekolahnya untuk pergi ke sekolah akhir-akhir ini. Dia tidak cocok. Oh ya, aku sudah menyelidiki situasi dengan kedua pria itu, keluarga Huang dan keluarga Ying. Kemarin, kedua pria itu memberi Yan Ya afrodisiak. Tapi, obat itu terlalu kuat. Biar ku beritahu, kedua pria itu di bar bertarung habis-habisan selama penuh.
2 jam lebih. Kamu benar-benar kejam. Yan ya, kalau tak ada kegiatan, jangan berlarian kemana-mana. Kamu dengar aku, ikuti dengan cermat, Kakak Shen. Kakak Shen, kalau begitu mulai sekarang aku akan mengikutimu saja. Ikuti aku baiklah. Ketua Luo, orang-orang dari grup Tianfeng sudah tiba. Selamat datang di perusahaan kami. Luo Yan-en. Mengenai pemberian dukungan kepada Anda dan menghadapi keluarga Chen, bos kami sudah setuju. Ini adalah dukungan spesifik untuk Anda. Anda bisa menanganinya sendiri. The film was translated and Nona narrated Days, by M. Media. dukungan yang disebutkan dalam dokumen ini, apakah itu nyata? Apa yang tertulis dalam dokumen ini cukup untuk menyaingi dalam hal skala salah satu dari 3 keluarga besar di Jinghai. Nona Luo, Anda sudah melihat kontrak ini bukan? Grup Tianfeng kami masih memiliki kredibilitas sebesar ini. Nona Days, bisakah kamu memberitahuku mengapa grup Tianfeng? Apa sebenarnya alasannya bisa memberi kami dukungan sebesar itu? Karena Anda sudah bertanya, maka saya akan memberitahu Anda. Itu karena tindakan Anda sangat dihargai oleh bos kami. Oleh karena itu, bos kami tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membantu Anda. Nona Days, masalah ini, mungkinkah ini sebuah kesalahan? Saya menunjukkan kebaikan kepada bos Anda. Kenapa saya tidak tahu tentang itu? Ini, saya juga tidak tahu detailnya. Bagaimanapun, bos kami mengatakannya. Nona Days, bolehkah saya bertemu dengan bos Anda? Masalah ini terlalu penting. Jika ada kesalahan, saya khawatir. Apa yang kamu khawatirkan? Saya takut hasil ini terlalu besar. Saya tak sanggup menanggungnya. Ini adalah sesuatu yang kamu tahu. Sedangkan aku hanya mengikuti arahan bos. Oh benar. Dukungan untukmu sudah dikirim dari markas kami. Tiba di kantor cabangmu. Nona Days, tidak bisakah Anda berbicara dengan bos Anda dan memberitahunya? Izinkan saya bertemu dengannya. Maafkan aku. Aku hanya mengikuti perintah. Ini, aku benar-benar tidak bisa membantumu dalam hal ini. Jika kita tidak bisa dengan cepat melancarkan serangan dahsyat terhadap keluarga Chan, maka keluarga Chan akan menghubungi keluarga Ying dan Huang. Dan masalahku akan semakin besar. Kontraknya baik-baik saja. Saya akan menandatanganinya dulu. Saya juga akan merepotkan Nona Days untuk menghubungi bos Anda dan mengatur waktu agar saya bisa bertemu dengannya sesegera mungkin. Baiklah, aku akan menyampaikan permintaanmu kepada bos kami segera. Setelah menandatangani kontrak, dana akan segera dikreditkan. Tindakan mereka benar-benar terlalu aneh. Sejujurnya, saya benar-benar tidak bisa membayangkan. Nona Days, bukankah dia bilang bahwa kamu membantu bos mereka? Benar kakak. Bukankah dia bilang bahwa kau baik kepada bosnya? Itu benar. Tapi kalian semua tidak tahu bahwa dia memberikan dana sebesar itu. Bantuan keuangan 5 miliar, di mana 3 miliar adalah arus kas. Mengesampingkan hal lain, arus kas 3 miliar ini, bahkan keluarga Chen tidak mungkin bisa menghasilkan sebanyak itu sekaligus. Bantuan macam apa yang sepadan dengan harga sebesar itu bagi mereka? Sebenarnya Yan ya, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Pertama-tama, semua bantuan ini disediakan oleh grup Tianfeng. Terlebih lagi sesuai kontrakmu. Hanya jika kamu mengalahkan keluarga Chen, aset keluarga Chen akan mengalir ke tangan grup Tianfeng. Dalam situasi seperti itu, sama sekali tidak ada risiko kita ditipu. Bahkan jika pihak lain tidak menyediakan dana, kita bisa menganggap saja bahwa ini tidak pernah terjadi. Selanjutnya, Nona Days, bukankah dia bilang dia akan membantumu menghubungi bosnya? Jadi, yang perlu kamu lakukan sekarang adalah tidak memikirkan apapun. Dan setelah kamu bertemu bosnya, bukankah semuanya akan menjadi sangat jelas? Dana grup Tianfeng sudah tiba.
Untuk mencegah masalah seperti itu muncul, kamu harus segera mengonfirmasi dengan bank bahwa dana ini sudah disetorkan ke rekeningmu. Dan kendali penuh ada padamu. Baiklah, saya akan pergi memastikannya sekarang. Shen Feng, menurutmu, bos grup Tian Feng naksir kakakku? Mengapa kamu menanyakan itu? Dalam drama TV, bukankah selalu begitu ceritanya? Cinderella menyelamatkan ketua yang sedang terpuruk. Setelah ketua kembali, dia tidak bisa berhenti memikirkan Cinderella. Lalu dia mulai mengaktifkan kekuatan supernya. Akhirnya pasangan itu kembali ke rumah. Bukankah ini seperti adegan di hadapan kita? Persis sama. Aku hanya tidak tahu, apakah bos grup Tian Feng tampan atau tidak. Lebih baik dia tidak. Orang tua busuk. Aku tanya, apa yang kau pikirkan sepanjang hari? Shen Feng, katakan padaku, jika bos grup Tian Feng benar-benar menyukai kakakku, apakah kau akan cemburu? Apa yang harus aku cemburui? Mungkinkah aku cemburu pada diriku sendiri? Benarkah? Sudah dikonfirmasi, dananya memang sudah tiba. Sekarang kita bisa bersiap kapan saja untuk bergerak melawan keluarga Chen. Kalau begitu, kita akan melanjutkan dengan langkah selanjutnya dari operasi kita. Salam Ketua Balai Raja Langit. Personel baru yang dikirim oleh keluarga Ken sudah tiba di Jinghai. Perlu kita awasi mereka, atau langsung menyingkirkan mereka. Awasi mereka dulu. Jika dia berani bertemu keluarga Ying, tangkap dia di tempat. Dimengerti. Pergi. Keluarga Qin, kamu akhirnya masuk ke dalam permainan. Kamu membuatku takut. Jangan marah. Kakak Shen, maukah kau keluar bersamaku sebentar? Ada apa? Sahabatku, perlu menemuiku segera. Dia sudah menungguku di sana. Tolong ikut denganku saja. Mencari kamu pada jam segini. Mungkinkah dia dalam masalah? Tidak. Dia sahabatku. Kau, tolong ikut denganku saja. Baiklah, aku berjanji padamu. Tapi, kamu harus berjanji satu hal padaku. Jangan tinggalkan pandanganku. Mengerti? Ayo cepat. The film was translated Cepatlah. and narrated by M Media. Berhenti. Pelan-pelan. Ayo pergi. Tunggu. Aku belum selesai berpakaian. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, di mana dia? Dia bilang dia di zona parkir A. Kita akan langsung ke zona A. Itu saja. Cepatlah. Kemarilah. Apa? Zona A. Bukankah itu? Dengan pintu masuk tempat parkir. Zona terdekat. Benarkah? Ya. Dia pasti sudah. Motif lain. Tidak peduli apa yang terjadi nanti. Kamu harus tetap bersamaku. Mengerti? Baiklah. Ayo kita lihat. Itu sahabatku. Hati-hati. Dinglin. Jangan salahkan aku. Aku tidak punya pilihan. Apa yang kau lakukan? Keluargaku dan keluarga Ying menikah. Yingzi, sekarang adalah tunanganku. Kamu menyakitinya. Keluarga Ying ingin aku membawamu. Jika tidak, mereka akan membatalkan pertunangan. Dia tunanganmu. Tapi aku, sahabatmu. Gadis bodoh. Yingxi memperlakukanmu seperti itu kemarin. Dan kamu masih datang mencarinya. Apa kamu sudah tahu sejak awal kalau Yingxi akan mencelakai Yan ya? Dinglin. Hati nuranimu sudah dimakan anjing. Ini cukup, Luo Yan ya. Apa menurutmu aku ingin menjadi sahabatmu? Jika bukan karena kamu, anggota keluarga Luo yang bisa membantuku, apakah aku akan peduli padamu? Siapa sangka sekarang kamu bersama adikmu sudah pindah dari keluarga Luo? Jika bukan karena kamu, bisakah aku menikah dengan Yingzi? Mereka berjanji padaku bahwa selama aku membawamu, mereka akan membantu keluarga Deng kami menjadi keluarga terbesar The film kelima di was Jinghai. translated and narrated by Teman M pengkhianat Media. seperti ini. Teman. Lebih baik tidak punya. Baiklah, bahkan jika kamu mati sekarang, kamu akan mati mengetahui kebenarannya. Ikut saja denganku dengan patuh. Dan penderitaanmu akan berkurang. Jika tidak, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Aku tahu ada masalah.
Semuanya keluar. Siapa mereka? Mereka dari grup Tian Feng. Orang-orang yang dikirim untuk berada di sisi kakakmu. Jika sahabatmu tidak bermasalah, mereka akan berhenti. Jika dia bermasalah, mereka akan bertindak. Luo Yan, ya kau menipuku. Mengingat kalian berdua adalah sahabat. Bawa sampahmu. Dan pergi. Apa menurutmu kamu sudah menang? Kamu menyentuhku. Keluarga Ying tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lepaskan aku. Membiarkanmu pergi. Aku bisa. Tapi tidak sekarang. Orang-orang ini adalah ancaman bagi kita. Bawa mereka pergi untukku. Keluar. Yan ya. Mulai sekarang. Tidak peduli seberapa baik hubunganmu dengan teman-temanmu, kamu harus menjaga jarak. Apa kamu dengar? Ya. Apa yang kakakmu lakukan sekarang? Sebelum berhasil, adalah menjadi musuh bagi semua kekuatan lokal di Jinghai. Wah, baunya enak sekali. Kak, cepat kemari, waktunya makan. Datang. Dasar si rakus kecil, kita akan makan sekarang juga. Xin Feng, ayo minum dulu. Baiklah, Biar aku tuangkan anggur untukmu. Yan ya, biar saya beritahu sesuatu. Kamu benar-benar harus bersulang dengan baik untuk Xin Feng. Lihatlah dirimu. Kita berutang banyak padanya selama ini. Baiklah kalau begitu. Ayo minum lagi sebentar lagi. Isi lagi. hei cukup. Cukup segitu saja. Yan ya, kamu bebas besok. Tapi kakakmu, besok masih harus memikirkan bagaimana menghadapi keluarga Chen. Aku tahu. Kalau begitu kau dan aku besok. Bukankah kita bebas? Aku juga tidak bisa minum terlalu banyak. Kamu tahu, The film was keselamatanmu dan kakakmu translated di luar and perusahaan. narrated by Semuanya M. adalah Media. tanggung jawabku. Juga, kakakmu sedang berurusan dengan keluarga Chen. Jika keluarga Chen terlalu terdesak, mereka mungkin saja melakukan hal gila. Baiklah kalau begitu. Mari kita minum sedikit lebih sedikit. Baiklah. Hanya keberhasilan yang diizinkan. Kegagalan bukanlah pilihan. Bersulang. Bersulang. Aku sudah bilang kalian berdua jangan minum sebanyak ini. Kalian malah mabuk. Baiklah, sisanya aku yang harus membereskan sendiri. Apa yang kamu lakukan? Jangan bantu saya. The film was Saya bisa minum. translated and narrated Ayo kita by M. istirahat. Media. Ayo pergi. Pergi. Katakan sesuatu. Tidak. Apa yang kau lakukan? Kembali dan istirahat. Aku masih bisa minum. Pergi. Aku tidak mabuk. Aku masih bisa minum. Apa kamu sanggup? Kak, 1 botol lagi. Mereka dari keluarga Chen. Kedua pembunuh itu. Baiklah keluarga Chen. Aku akan membiarkanmu berkeliaran 2 hari lagi. Kalian berdua, jam berapa sekarang? Masih tidur?
Apa-apa? Turunkan saya. Sekarang aku memberimu 2 pilihan. Entah aku menggendongmu untuk mandi. Atau kalian pergi sendiri. Pilih-pilih. Turunkan saya akan pergi sendiri. Cepatlah, baiklah. Aku tidak mau. Aku ingin terus tidur. Baiklah, kalau begitu, jangan protes. Sopan padamu. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kau lakukan? Aku salah, aku salah. Aku akan pergi sendiri. Sekarang kamu tahu kamu salah. Kalian berdua. Tadi malam, kalian bilang hanya akan minum 1 gelas. Siapa sangka, kalian tidak bisa berhenti minum. Baiklah, cepatlah mandi. Aku sudah The film menyiapkan was sarapan untukmu. translated and Tunggu sebentar. narrated by Turunlah M dan Media. minum sup reda mabuk. Cepat. Cepat. Cepat, setidaknya masih ada sedikit kemanusiaan yang tersisa. Apa? Sangat harum. Makanan lezat apa yang dia buat? Cepat makan. Pelan-pelan ya. Jangan terburu-buru begitu. Saat ini, siapa yang mungkin datang? Nona Dais, mengapa Anda di sini? Bos kami sudah memberitahu kami, dia akan tiba dalam seminggu. Tiba di Jinghai, seminggu penuh. Nona Luo, justru karena kau, jika tidak, kau tidak akan bisa melihat bos kami. Baiklah, kalau begitu dalam seminggu, saya akan bertemu bos Anda lagi. Orang-orang yang kau percayakan grup Tianfeng untuk ditangani. Para bawahan sudah mengurusnya. Dan rencana keluarga Chen yang perlu kau hadapi juga perlu diluncurkan dengan cepat. Baiklah, Xin Feng. Kamu menyuruh grup Tianfeng menangani siapa? Kemarin prajurit kematian keluarga Chen datang lagi. Tapi aku sudah menangani mereka. Prajurit mau keluarga Chen. Ya, Mereka belum menyerah. Tidak. Yang harus kau fokuskan sekarang adalah berhati-hatilah agar mereka tidak habis-habisan. Mulai hari ini, kita akan berurusan dengan keluarga Chen. Sepertinya mereka akan segera terlalu sibuk untuk mengurus diri sendiri. Saat itu, mereka tidak akan lagi memiliki energi untuk mengirim prajurit maut untuk berurusan dengan kita. Untuk memastikan grup Tianfeng, risiko investasi diminimalkan di sekitarmu. Mulai hari ini, pasti ada orang dari grup Tianfeng. Saya sudah mengatur agar perusahaan Anda bertanggung jawab atas keamanan perusahaan kami. Keamanan, saya punya Shen Feng di rumah saya. Saya tidak membutuhkan Anda. Aku bilang, ini bukan diskusi. Ini adalah pemberitahuan. Keselamatanmu saat ini tidak lagi hanya urusanmu sendiri, tapi menyangkut kepentingan grup Tianfeng. Saya tidak membutuhkan Anda. Selain perusahaan, juga untuk melindungi saya. Apa bedanya ini dengan pengawasan? Ini bukan pengawasan. Ini adalah mengambil tanggung jawab atas keselamatanmu. Kalau tidak, mengingat kedudukanmu. Jika bukan karena bos kita, kau bahkan tidak akan mendapatkan perlindungan orang-orangku. Aku bilang The film tidak, was bukan hanya translated saja. and Baiklah, hei, narrated by Nona M Dais. Media. Bagaimana kalau kita masing-masing mundur selangkah? Kamu bisa mengirim orang untuk ditempatkan di dekat villa, tapi mereka tidak bisa masuk kamar Yang N. Aku ada di dalam villa ini. Mereka juga tidak akan bisa diam-diam mencelakainya. Jika aku butuh bantuan, aku akan menghubungimu lagi. Dengan cara ini, itu memberikan perlindungan bagi kita dan tidak membuat orang merasa terlalu diawasi. Baiklah, mari kita lakukan itu. Aku harap sebelum bos tiba, kau akan menyerahkan laporan yang memuaskan bos. Anda tidak perlu memberitahu kami itu. Tentu saja kami akan melakukannya. Xin Feng, terima kasih padamu barusan. Lihat orangnya. Sangat kuat. Aku hampir tidak bisa bicara. Baiklah, sekarang sudah beres. Ayo pergi, ayo kita ke perusahaan. Bagaimana situasinya sekarang? Tuanku, orang-orang kita pagi ini sudah menangkap orang. Orang yang dikirim ke Jinghai keluarga Ken. Sepertinya ada situasi yang tidak terduga. Ya, keluarga Chen pada yang terakhir konferensi penawaran menghadapi sebuah tipu daya. Oleh karena itu, mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka masih bisa membentuk koneksi seperti itu. Agar kamu secara khusus menelponku. Sepertinya, ini bukan hanya tentang masalah ini. Sebenarnya begini. Kali ini keluarga Chen mengirim 2 kelompok orang ke Jinghai. Kelompok yang bertanggung jawab menghubungi pemenang sudah kami tangkap. Tapi, mereka yang pergi ke keluarga Chen adalah penjaga bela diri keluarga Ken. Penjaga bela diri. Sepertinya keluarga Qin merencanakan langkah besar melawan Jinghai.
Shen Feng, kau kembali. Yania, jaga dirimu. Ada apa denganku? Ini kantor. Jaga citramu. Hanya saja roknya. Agak pendek itu saja. Aku hanya suka menunjukkannya padamu. Apa kau tidak suka melihatnya? Aku suka. Kaki putih yang begitu indah. Siapa yang tidak menyukainya? Kakak Shen, apakah kakiku lebih enak disentuh? Atau kaki kakakku lebih enak disentuh? Masing-masing ada kelebihannya. Shen Feng, apa yang kakakku katakan tidak salah. Sama sekali, kau hanya seorang pria dengan hati yang penuh nafsu, tapi tidak punya nyali. Ini terlalu menyenangkan. Gadis kecil, kamu bermain api. Asisten Huang, apa yang kamu lakukan di sini? Aku membawa orang untuk memeriksa situasi kantor. Semoga aku nggak ganggu kalian. Tidak. Bagaimanapun kami tidak melakukan apa-apa. The film was Ngomong-ngomong, translated kenapa aku and tidak mendengar yang N narrated bilang by M. kalau ada Media. yang datang hari ini untuk memeriksa kantor? Ini adalah pemberitahuan mendadak dari Ketua Luo. Itu tidak benar. Aku dengar Yan N bilang kalau hari ini dia tidak akan menghubungi siapapun. Bagaimana kamu bisa menghubunginya? Aku asisten Ketua Luo. Mungkinkah aku berbohong padamu? Sulit untuk mengatakan, kecuali kamu telepon Yan N sekarang. Teleponlah untuk konfirmasi. Shen Feng, kau meragukanku. Ya, itu benar. Ini adalah waktu yang istimewa. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Jika kamu menelepon Yan N untuk konfirmasi, aku akan membiarkan kalian semua masuk dan memeriksa bagaimana. Shen Feng, jika kau bertindak seperti ini, dan Ketua Luo meminta pertanggungjawaban kita, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Jika kamu dihukum karena masalah ini, aku akan menanggungnya sendiri. Bagaimana? Sepertinya, kau bertekad untuk menentangku. Yaitu tugasku. Kamu harus bertanggung jawab atas pekerjaanmu, sedangkan aku juga perlu bertanggung jawab atas pekerjaanku. Itu tugasmu. Lalu apa yang kau lakukan dengan adik Ketua Luo? Barusan, Permisi, aku sekretaris pribadi Yan N. Aku yang membuat keputusan di sini. Mengapa membuang-buang kata dengannya? Ambil tindakan saja dan selesaikan. ini adalah grup Tian Feng. Jika kita menyebabkan keributan, Minggir. Kalian semua siapa? Aku sudah lama merasa ada yang salah denganmu. Kamu bocah, bekerja sama dengan kami dengan patuh, dan kamu akan menderita lebih sedikit. Kalau tidak, jika lengan dan kakimu patah, jangan salahkan aku, karena tidak memperingatkanmu sebelumnya. Shen Feng, aku takut. Jangan takut, aku di sini. Masih bermain pahlawan di saat seperti ini. Kalau begitu kami akan mengabulkan keinginanmu. Serang. Tunggu sebentar. Kamu sudah sadar? Ya, aku sudah sadar. Jangan di luar lagi. Semuanya masuklah. Apa maksudmu? Hanya gertakan. Aku tahu situasi keamanan di sini. Dengan sangat baik. Lagi pula, aku pribadi membawamu masuk. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Begitukah? The film was translated Bagaimana kamu and bisa? narrated by M. Tidak akan ada Media. masalah. Peralatan komunikasi di kantor ini sudah kami putus sejak lama. Apa kau cenayang atau semacamnya? Apa kau tahu? Kami akan bertindak lebih awal. Aku tahu, kau sedikit pintar. Tapi, di hadapan kekuatan absolut, itu tidak berguna. Jika kamu tidak keluar sekarang, mereka akan menyerangku. Abaikan dia serang. Daisy dan orang-orang dari grup Tian Feng. Ini? Bagaimana ini mungkin? Apa kau salah paham sesuatu? Kami sama sekali bukan bawahan perusahaanmu. Hanya seorang asisten. Hak apa yang kau miliki untuk mempertanyakan kami? Aku paling benci orang sepertimu. Pengkhianat yang berkhianat dari dalam. Asisten Huan. Kamu selalu berpikir tindakanmu tanpa celah. Tapi kenyataannya, mereka sudah dalam pengawasan kami. Benar-benar bodoh. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa Yanya dan aku bisa dimanipulasi olehmu?
Apakah ini semua master yang kamu punya? Hanya sampah. Nona Dais, orang-orang ini adalah urusan MO. Meskipun kali ini rencana mereka gagal, namun kau tetap harus berhati-hati. Ingat untuk memberitahu Luyan ya, bahwa ini hanya sebagian dari mereka. Ada lebih banyak orang tersembunyi di balik bayangan. Baiklah. Bawa mereka pergi. Ayo pergi. Kakak Shen, kau sangat keren barusan. Meskipun ini bukan pertama kalinya aku melihatnya, aku masih menganggapnya sangat keren. Tetaplah rendah hati. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Apa yang belum kita selesaikan? Apa? Kau anak nakal, kau bermain api. Yan ya. Ini kantor. Kamu harus hati-hati. Ada apa dengan kantor? Kantornya Shin Feng. Baru saja Nona Daish dan mereka. Apa yang kalian berdua lakukan? Latihan. Berlatih. Sekolah baru saja The film merilis was translated sebuah and drama panggung narrated baru. by M Media. Baiklah. Kak, kenapa kau di sini? Aku hampir melupakan hal utama. Baru saja Nona Daish memberitahuku. Asisten Huang membawa sekelompok entah apa itu penjaga bela diri ke dalam perusahaan. Mereka membawa orang-orang itu pergi. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku datang untuk memeriksamu. Kak, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Dengan aku di sini tidak akan terjadi apa-apa. Aku tidak menyangka. Pada akhirnya asisten Huang ini juga akan mengkhianati kita. Dan para penjaga bela diri itu. Siapa mereka? Mereka adalah penjaga bersenjata. Dari keluarga Qin dari Kyoto. Keluarga Qin dari Kyoto. Keluarga kita sepertinya tidak memiliki urusan apapun dengan mereka kan? Meskipun orang-orang ini dari keluarga Qin di Kyoto, tidak ada yang tahu perintah siapa yang mereka ikuti. Mungkinkah? Keluarga Chen. Awalnya, aku ingin mengandalkan disparitas keuangan untuk secara langsung memaksa keluarga Chen ke dalam situasi putus asa. Tapi sekarang dengan keterlibatan keluarga Qin, sepertinya aku harus mengubah rencanaku. Baiklah. Yan ya, aku tidak menyangka kau benar-benar ngomong apa saja yang ada di pikiranmu. Kakak Shen, apa yang kau katakan? Kenapa aku tidak bisa mengerti? Bukankah seseorang bilang dia sedang berlatih tadi? Kalau begitu lanjutkan latihan. Yan ya kamu. Kakak Shen, ini adalah rahasia kita berdua. Jangan beritahu siapapun. Bahkan sedikit manis. Berhenti bicara. Kenapa kamu boleh diam-diam menciumku? Tapi aku tidak boleh memberitahu orang lain. Aku sudah bilang, berhenti bicara, berhenti bicara. Aku akan bilang aku. Aku akan memberitahu orang lain. Kau terlalu nakal, terlalu nakal, terlalu nakal. Ada apa Yan ya? Aku baik-baik saja. Baik-baik saja katamu. Lihat dirimu. Kau membengkak seperti ikan buntal. Dan kau bilang kau baik-baik saja. Shin Feng, apakah kau mengganggunya? Bagaimana aku berani mengganggunya? Baiklah sekarang. Kau sudah gadis besar sekarang. Jangan mengamuk seperti anak kecil. Ayo pergi, mari kita kembali bersama. Kau ingin makan apa? Biarkan Shin Feng memasakkannya untukmu. Biar aku memasaknya dengan baik. Baiklah. Pulanglah dan makan. Waktunya makan, waktunya daging. Bagaimana keadaan di perusahaan hari ini? Tidak buruk. Semua tugas selesai hari ini. Hari ini keluarga Chen terjebak dengan dana 300 juta oleh kita. Sekarang keluarga Chen menghadapi kita. Arus kas mereka terlalu jauh tertinggal dari kita. Menghadapi kita, mereka hanya bisa dibantai sesuka hati. Keluarga Chen sekarang sangat menyesal telah menjadi musuhmu. Tentu saja. Ya, lihatlah siapa kakaknya. Ada apa Shen Feng? Ada mobil di belakang kita, mengikuti kita. Sejak kita meninggalkan perusahaan, mobil itu terus mengikuti kita.
Mungkinkah orang-orang dari grup Tianfeng? Tidak, grup Tianfeng bertanggung jawab atas keamanan perusahaan kita dan kelompok di villa. Mereka bukan kelompok orang yang sama. Jika itu grup Tianfeng, hanya akan ada satu mobil. Tidak mungkin ada dua mobil. Telepon sekarang. Grup Tianfeng segera. Dan minta mereka datang mendukung kita. Baik. Ya, kita sedang diikuti. Keterampilan mengemudi orang ini cukup bagus. Hanya saja yang aku khawatirkan sekarang adalah mobil di depan. Di depan. Jika aku jadi mereka, aku pasti akan mencari mobil di depan untuk mencegat kita. Jika kita dicegat, kita akan berada dalam masalah besar. Mungkin tidak kan? Tentu saja, kita adalah targetnya. Jika lawan, mereka pasti akan mencari orang untuk mencegat kita di depan. Pegang erat-erat. Baik. Xin Feng, apakah mereka masih mengikuti di belakang? Kurasa begitu. Orang-orang dari keluarga Chen dan keluarga Qin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa terus mengemudi. Sebentar lagi orang-orang dari grup Tianfeng akan tiba. Kalian semua harus mengunci pintu dengan aman. Tidak peduli apa yang terjadi. Jangan buka pintu. Kalian dengar aku. Xin Feng, tolong sangat berhati-hati. Kakak, aku sangat takut. Bisakah Xin Feng mengalahkan begitu banyak orang? Jangan khawatir. Jika kau seorang pria, hadapi aku. Kakak, mereka datang. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Kakak, lihat ke sana. Chen Yong dan Chen Mo ini benar-benar dua bajingan dari keluarga Chen itu. Kemari bajingan. Pergi ke neraka. Kamu juga akan ada waktunya. Xin Feng. Hai kakak. Xin Feng, hati-hati. Xian Feng berhenti. Jangan mendekat. Ambil satu langkah lagi, dan aku akan mencekiknya. Xin Feng, jangan pedulikan aku. Lindungian ya. Jangan mendekat. Aku memperingatkanmu. Jangan mendekat. Jangan bunuh aku. Aku salah. Aku salah, jangan bunuh aku. Xin Feng. Dahimu berdarah. Bukan apa-apa. Tanyakan pada grup Tianfeng. Di mana orang-orang mereka? Orang-orang dari grup Tianfeng mengalami pencegatan di jalan. Mereka sedang bergegas sekarang. Mereka seharusnya segera tiba. Pasti orang-orang dari keluarga Chen yang mengetahui rencanamu dan mengatur situasi ini. Apa-apa? Jangan pukul aku juga. Kalian berdua, bagaimana kalian berani datang ke sini? Aku awalnya tidak ingin datang ke sini. Itu saudaraku. The film Saudaraku is bersikeras untuk translated datang. and narrated Chen mau by diaman. M Media. Sepertinya aku tidak memukulmu. Cukup kera jika kau masih berani bicara. Baiklah. Kalian berdua begitu cepat. Kalian akan bersatu kembali. Mungkin keluarga Qin yang bergerak. Benarkah? Katakan padaku. Berapa banyak orang dari keluarga Qinmu? Aku. Chen Mo. Milikilah sedikit keberanian. Bicara. Berapa banyak orang dari keluarga Chen di pihakmu? Totalnya. 50 orang totalnya. Dan seorang lelaki tua. Aku dan saudaraku. Dialah yang menyembuhkannya. Bajingan tua dari keluarga Qin juga datang. Sepertinya keluarga Qin mulai serius. Sangat bagus. Kau membuat pilihan yang tepat. Dukungan keluarga Qin untuk keluarga Chen sangat besar. Kau harus lebih berhati-hati mulai sekarang.
Kalian akhirnya di sini. Bawa orang-orang ini, selesaikan mereka untukku, dan bawa kedua orang itu, pergi untukku. Baiklah, Pergi. baiklah. Xin Feng, Aku baik-baik saja. Mungkin hanya kehilangan banyak darah. Ayo pergi. Yan ya. Ambil kotak tiga. Baik. Kalian semua jaga villa ini dengan baik. Jika Tuan mengalami kemalangan lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Kami masih meremehkan keluarga Ken. Olah karena itu, ketika kami bertindak, kami baru kemudian menghadapi campur tangan keluarga Ken. Jika bukan karena penarikan diri mereka secara sukarela, kami tidak akan berhasil tepat waktu. Chen Mo sudah melaporkan. Keluarga Qin mengirim 50 orang, dan seorang pria tua. Seorang pria tua. Ya. Aku sudah Chen Mo. Dan Chen Yong melumpuhkan. Tapi, pria tua itu, tanpa diduga, menyembuhkannya. Mungkinkah dia patria keluarga Ken? Maka rencanamu perlu diubah. Ini, aku awalnya punya sebuah rencana. Namun, dengan keterlibatan keluarga Qin, memusnahkan keluarga Chen menjadi lebih sulit lagi. Jangan khawatir, kami juga akan mengubah strategi kami dan meningkatkan investasi kami. Seberapa banyak, melipat gandakannya. Selain itu, kami akan sesuai dengan situasi. Terus meningkatkan investasi kami. Kami harus menghancurkan mereka di dunia bisnis. Namun, aku punya kabar buruk lainnya untuk memberitahumu. Kabar buruk apa? Apa yang kita hadapi sekarang? Bukan hanya keluarga Qin dan Chen, tapi juga keluarga Ying. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, ada juga keluarga Huang dan Luo. Keluarga Ying dan Huang. Mereka seharusnya tidak sekarang menunggu dan melihatkan. Keluarga Qin sangat kuat. Tapi bagaimanapun juga, tidak seperti keluarga Chen. Mereka seharusnya tidak bertindak secepat keluarga Qin. Begitulah seharusnya. Jika itu, dalam keadaan normal, tentu saja mereka tidak akan bertindak. Tapi, keluarga Ying di Jinghaimu adalah cabang dari keluarga Ken. Keluarga Ying adalah cabang dari keluarga Qin. Bagaimana kau tahu itu? Orang-orangku sebelumnya menangkap keluarga Qin mengirim seseorang ke Jinghai untuk menghubungi keluarga Ying. Tapi aku tidak menyangka mereka bertindak secepat ini. Apa kau takut? Takut. Dengan dukungan grup Tian Feng. Dukungan. Bagaimana mungkin kita bisa takut? Aku sebenarnya mulai sedikit mengagumimu sekarang. Lanjutkan dengan berani dan percaya diri. Lakukan selama Tian Feng tidak jatuh. Dukungan yang kuberikan padamu tidak akan berhenti. Kalau begitu kau harus sampaikan terima kasihku kepada bosmu. Kau kehilangan terlalu banyak darah baru-baru ini. Dan kultivasimu belum pulih sepenuhnya. Jangan memaksakan diri untuk saat ini. Baiklah. Selanjutnya, aku akan menjaga keselamatanmu. Biarkan dia istirahat. Besok tunggu sampai orang-orangku datang menjemputmu, baru kau bisa pergi ke perusahaan. Kau sama sekali tidak boleh menunjukkan kelemahan apapun. Jika tidak, harga yang akan kau bayar nanti mungkin lebih dari yang bisa kau tanggung. Baik, saya mengerti. Kalau begitu kau harus istirahat dan pulih dengan baik. Baiklah. Kakak Shen, apakah kau masih kesakitan? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Dalam beberapa hari, cedera ini akan sembuh. Aku tidak percaya padamu. Kau pasti sangat kesakitan. Gadis bodoh. Aku tidak berbohong. Apakah Dais sudah pergi? Ya, tapi dia meninggalkan orang-orangnya di villa. Aku sangat menolak sebelumnya. Mereka masuk ke villa, tapi sekarang harus membiarkan mereka masuk. Film was translated Keselamatan and adalah hal narrated terpenting by sekarang. M-Media. Kakak, kenapa kau tidak pulang dan istirahat dulu? Aku akan menjaga Shen Feng. Lagi pula aku tidak punya hal lain yang harus dilakukan besok. Bukan tidak mungkin. Tidak perlu. Aku hanya kehilangan terlalu banyak darah. Aku tidak lumpuh. Kalian berdua pergilah istirahat. Ayo pergi. Sepertinya, aku masih perlu berlatih Xuan Gong untuk mempercepat pemulihanku. Xuan Gong, aku juga perlu mencari cara secepat mungkin untuk bergabung dengan Yang En untuk meningkatkan kultivasiku.
Jangan kira aku tidak tahu. Tujuanmu tetap di sisiku. Kapan kau masuk? Tebak. Kau tahu selama ini. Mengapa kau masih berbohong padaku? Apakah itu penting? Itu tidak lagi penting. Biarkan aku membantumu meningkatkan kultivasimu. Xin Feng, hari ini kau tetap di rumah saja. Jangan pergi kemana-mana. Yan ya, ingat apa yang kukatakan. Awasi dia dengan cermat, jangan biarkan dia berkeliaran tanpa tujuan. Orang-orang grup Tian Feng sudah menungguku di luar. Kalian semua ingat apa yang kukatakan. Kakak, hari ini aku benar-benar kelelahan. Bagaimana pertempuran hari ini? Hari ini kita sudah mengambil alih 20% aset keluarga Chen. Bukankah keluarga Qin membantu keluarga Chen? Bagaimana kita masih bisa mengambil 20% aset mereka? Grup Tian Feng sudah melakukan pergerakannya. Mereka membantu menangani keluarga Qin Huang dan Ying. Jadi kita bisa menangani keluarga Chen. Besok kita setidaknya bisa mengambil alih 50% aset keluarga Chen. Secepat itu, kita sudah mengamankan 70% dari aset keluarga Chen. Kita bisa saja mengambil lebih banyak, tapi aku takut mendorong keluarga Chen terlalu keras. Mereka mungkin akan dekat. Oleh karena itu, mulai sekarang, kita harus lebih berhati-hati lagi. Mengambil 20% dari aset keluarga Chen mereka. Mereka masih bisa menoleransinya. Tapi sekarang setelah kita mengambil 70% dari aset mereka, aku khawatir mereka akan melawan kita sampai mati. Aku tahu itu. Grup Tian Feng sudah meningkatkan kemampuan pertahanannya. Masuklah Po Jun. Kau melakukannya dengan baik hari ini. Bagaimana rencana untuk besok? Nona Dais, besok kita akan mengambil setidaknya 50% aset keluarga Chen. Hanya 50%. Awalnya, kita bisa saja mengambil lebih banyak, namun pengeluaran modalnya mungkin terlalu tinggi. Jangan khawatir tentang kerugian. Ambil semuanya langsung besok. Baiklah, Mengapa terburu-buru? Patriark keluarga Ken bersembunyi di balik bayangan. Aku tidak tahu apakah dia akan bergerak. Jika dia melakukan serangan pemenggalan, maka akan ada masalah. Oleh karena itu, kalau kita tekan sedikit, mereka bantu. Mungkinkah kau juga tidak bisa menangani Patriark keluarga Qin? Satu-satunya yang bisa menghadapi Patriark keluarga Ken adalah bos kita. Tapi dia saat ini tidak bisa mencapai Jing Hai. Namun, dia juga tidak berani bertindak sembarangan. Dia juga khawatir bahwa bos kita bersembunyi di balik bayangan. Tapi, waktu yang tersisa bagi kita tidak banyak. Begitu dia menyadari, dia akan bertindak kapan saja. Baiklah, kalau begitu besok aku akan mengambil alih seluruh aset keluarga Chen. Kakak, apa kau mau datang dan melihat? Aku rasa aku salah mengenali orang. Bagaimana mungkin dia? Siapa itu? Cheng Jian. Haruskah kita membuka pintu? Kalau begitu mari kita temui dia. Ketua Luo, Pak Tua Chen, apa yang kau lakukan di sini? jangan gugup. Aku datang hari ini untuk membuat kesepakatan denganmu. Sebuah kesepakatan. Tidak tertarik. Ketua Luo, kedua putraku yang tidak berguna ada di tanganmu. Apa maksudmu dengan itu? Tetua Chen, apakah kau menyarankan kau ingin menukarnya? Kamu benar sekali. Selama kamu melepaskan mereka berdua, aku akan membuat keputusan dan mengampuni nyawamu. Tetua Chen, kau bilang mengampuni nyawa kami. Tepat sekali. Patriark Qin, kau mungkin masih tidak mengerti situasinya. Keluarga Chenmu dalam waktu kurang dari 3 hari akan menjadi sejarah di Jing Hai. The film was translated and Ketua Luo. narrated by M Media. Kamu masih terlalu muda. Jangan berpikir bahwa kamu berada di atas angin dan bahwa grup Tian Feng ada di belakangmu untuk mendukungmu, sehingga kamu bisa tidak takut. Senaknya mau kalahkan kami. Tapi aku memberitahumu, sosok terhormat dari keluarga Qin itu untuk mengambil tindakan. Tidak peduli apakah kamu grup Tian Feng atau grup Difeng, semua akan mati. Apakah semua ini yang Qin Tian, bajingan tua itu, katakan padamu?
Beraninya kamu, Dai. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu dari grup Tianfeng, kamu bisa tidak menghormati tetua Qian. Begitu dia sang tetua memutuskan untuk bertindak, kamu akan. Qin Tian, apakah dia berani bergerak? Bosmu. Sungguh lelukon. Bukankah dia adalah sosok terhormat itu? Bawahan yang kalah. Jika dia benar-benar kuat yang kau katakan, lalu mengapa dia belum bergerak? Selama bos kita bergerak, siapa yang bisa menghentikannya? Itu hanya karena sosok terhormat itu tidak mau menindas orang lemah sepertimu. Bajingan tua Qin Tian itu 1 lawan 1, tapi bawa orang untuk menyerang bos kita. Dan kau bilang dia tidak mau menindas yang lemah. Kalau begitu aku akan pergi. Kembali dan katakan pada bajingan tua Qin Tian itu, jika dia ingin bergerak datang saja, pergi sana. Kalian semua tunggu saja. Nona Dais, jika patriark keluarga Qin benar-benar bergerak, bisakah kau menghentikannya? Kami tidak bisa menghentikannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa menghentikannya. Bos kita bisa. Bosmu sudah kembali. Dia bisa muncul kapan saja. Tunggu. Aku sudah baik-baik saja. Ayo kita pergi ke perusahaan bersama. Xin Feng, kau tetap di rumah saja. Kau baru istirahat 1 hari. Itu tidak cukup. Aku benar-benar baik-baik saja sekarang. Tidak. Nona Dais berkata, perusahaan sangat berbahaya hari ini. Luka-lukamu belum sembuh. Aku tidak bisa membiarkanmu ikut denganku mengambil risiko. Benar, Shen Feng? Luka-lukamu belum sembuh. Kau tidak boleh sembrono. Baiklah, dengarkan aku. Kau tetap di rumah saja. Tidak. Bagaimana kalau begini? Kita akan pergi ke perusahaan bersama. Jika aku sendirian di villa, orang-orang dari grup Tianfeng pasti akan mengirim beberapa orang untuk melindungiku. Pergi ke perusahaan. Terlalu banyak yang dikorbankan. Jika mereka hari ini datang menyerang villa, maka bukankah itu kita dikalahkan satu persatu? Kalau begitu, mari kita pergi ke perusahaan bersama. Ayo pergi. Wah, indah sekali. Kursi ini pasti sangat nyaman. Kalian berdua sudah berjanji padaku saat di perusahaan. Kalian sama sekali tidak boleh berkeliaran. Jangan khawatir. Kakak, kau bisa tenang. Aku pasti akan mengawasi Shen Feng. Ini bukan sesuatu yang bisa dibiarkan. Baiklah. Ini bos kita. Demi keselamatanmu, sebuah kantor telah disiapkan. Apakah kau puas? Nona Dais, bosmu juga ada di sini. Jangan khawatir. Selama bos kita ada di The sini, film was Qin Tian translated tidak ada apa-apanya. and narrated by M Media. Nona Dais, kau tidak mungkin jatuh cinta pada bosmu, kan? Jangan bicara omong kosong. Untuk bos kita, aku hanya punya rasa hormat dan kagum. Dia menyelamatkan hidupku. Aku bersumpah akan mati mengikuti bos kita. Apa yang kau takutkan? Dais, tepat sekali. Lagi pula bosmu tidak ada di sini. Apapun yang kita katakan, dia tidak akan tahu apa yang kukatakan adalah kebenaran. Aku hanya menghormati dan mengagumi bosku. Nona Dais, kupikir kau orang yang cukup lugas. Aku tidak menyangka kau begitu keras kepala. Tepat sekali. Apa yang perlu ditakutkan? Jika itu cinta, kau harus berani mengatakannya dengan lantang. Jangan bicara omong kosong kalian semua. Ngomong-ngomong, rencana kalian melawan keluarga Chan tidak boleh berhenti. Hari ini, bagaimanapun juga, kita harus menjatuhkan keluarga Chan. Aku akan sekarang meminta mereka memulai operasi mereka. Jika Qin Tian bajingan tua itu tidak bergerak hari ini, kita akan menjatuhkan keluarga Chan. Jika dia bergerak, maka kita juga akan menjatuhkan keluarga lain bersama mereka. Semuanya. Hari ini Tuan telah tiba. Kalian semua akan mati. Begitukah, Qin Tian bajingan tua itu sudah bergerak? Daisy, kamu benar-benar ingin mati. Pada saat ini juga, kamu masih berani langsung memanggil nama Tuan. Nanti aku akan meminta Tuan memberikanmu kepadaku, agar aku juga bisa merasakan
Pengalaman Direktur Eksekutif Grup Tianfeng. Lancang. Selamat datang dengan hormat Tuan. Tuan Anda akhirnya tiba. Wanita jalang ini, apa kau masih berani memukulku? Tuan, dua orang ini adalah dalangnya. Kau adalah kepala keluarga Qin. Memang orang tua ini adalah Kau Luo Yan-en. Orang tua ini menasihatimu. Orang tua ini akan memberimu kesempatan. Tunduklah pada orang tua ini. Dan orang tua ini akan membiarkanmu memiliki kemuliaan dan kekayaan tak terbatas. Luo Yan-en, ini adalah kesempatan emas bagimu. Dasar kakek bau, kau benar-benar tidak punya malu. Dan kau masih ingin memiliki niat buruk terhadap adikku. Jangan lihat berapa usiamu. Bocah kecil ini, dia juga tidak jalan. Kalian berdua bersaudara bukan? Orang tua ini paling suka saudari-saudari cantik. Chen Jian, atur untuk orang tua ini malam ini. Suruh mereka melayani orang tua ini di ranjang. Kentian, kau bajingan tua. Aku tidak menyangka di usiamu, kau masih begitu bejat. Ngomong-ngomong, kau tidak ada acara malam ini. Kau telah menyiapkan penyergapan. Kintian, kau bajingan tua. Apakah kau mencari tuan ini? Itu kau. Ya benar. Ini aku. Kau tak tahu malu. Mana pertarungan 1 lawan 1 itu? Bagaimana bisa? Kau masih berani melancarkan serangan mendadak. Aku bilang. Selama aku tidak mati. Yang mati pasti kau. Raja Langit, Raja Langit. Aku mohon selamatkan keluarga Qin kami. Aku bersedia tunduk padamu. Aku hanya meminta kau menyelamatkan nyawaku. Mengampuni nyawamu. Apa kau pikir aku, setelah menderita kerugian sekali, akan menderita kerugian lagi? Pojun. Orang ini sudah lumpuh sekarang. Aku serahkan dia padamu. Kau. Aku akan pergi sekarang. Aku akan pergi sekarang. Xin Feng. Jadi, kau adalah bos grup Tianfeng. Kamu menyembunyikannya dari kami. Sangat baik. Aku sudah bilang. Aku adalah Master Raja Langit. Tapi kalian berdua tidak percaya padaku. Lalu, apakah kau akan meninggalkan kami? Kalian berdua gadis kecil. Suan Gongku belum sepenuhnya pulih. Aku masih perlu terus berkultivasi. Aku akan membiarkanmu memurnikan